warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sekolah Islam Kreatif Triversi Cahaya Children Center. Kali ini dengan saya Bunda Izah yang insya Allah akan berdiskusi dan berbincang mengenai jenis kecerdasan. Ini yang sering ditanyakan pada saya ketika sedang mengajar bersama anak-anak. Bunda, anak saya cerdas nggak? Dan sebagainya. Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas bersama. Nah, kenapa kita perlu tahu apa saja jenis-jenis kecerdasan? Nah, begini ceritanya ya Bunda. Biasanya para wali murid yang mengetahui bahwa anandanya cerdas, pandai berhitung, pandai membaca, mereka akan merasa, oh ya, anak saya cerdas, alhamdulillah. Tetapi kemudian di saat yang lain, anak saya kok banyak ngomong ya. Ini nanti jangan-jangan anak saya tidak pandai seperti temannya yang pandai berhitung begitu. Kemudian saya terpikir bahwa iya pentingnya bagi kita mengetahui jenis-jenis kecerdasan, karena cerdas itu tidak sekedar anak pandai berhitung, cerdas itu tidak sekedar anak pandai membaca. Jadi kecerdasan itu banyak ragamnya, sehingga kenapa kita perlu tahu semua ragam atau jenis kecerdasan agar kita juga mampu sebagai orang tua, ayah bunda di rumah, mampu mengenali, oh ternyata kecerdasan anak kita itu mungkin bukan kecerdasan logis, logis matematis, atau mungkin bukan visual, tetapi mungkin dia punya kecerdasan intrapersonal, atau mungkin dia punya kecerdasan naturalis, begitu. Sehingga kita bisa mengoptimalkan potensi kecerdasannya sesuai apa yang sudah Allah berikan kepada Ananda. Ya, kali ini saya ingin membahas mengenai kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan majemuk ini dikemukakan oleh Howard Gardner, salah seorang psikolog pendidikan terkemuka dari Harvard University. Nah, apa saja macam-macam kecerdasan tersebut? Kita bahas dari yang paling pertama, yaitu kecerdasan linguistik, atau yang biasa dikenal kecerdasan berbahasa, atau ada yang juga kecerdasan verbal. Nah, apa ya maksudnya? Kecerdasan linguistik adalah bagaimana kita mampu mengolah kata-kata dan memproduksi kata-kata serta menggunakan kata-kata tersebut secara efektif. Biasanya orang dengan kecerdasan ini bisa kita lihat contohnya pada penyiar, anchor berita, jurnalis, penyair. Nah, orang-orang yang bekerja dalam bidang tersebut biasanya memiliki kecerdasan linguistik yang baik. Ya, kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Kalian tahu, ayah bunda tahu siapa kira-kira orang yang dikatakan memiliki kecerdasan logis matematis yang baik? Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan logika atau logis matematis itu biasanya mereka mampu menggunakan rumus, kemudian mengoperasikan fungsi-fungsi matematika, kemudian mereka pandai mengemukakan hipotesa, menarik kesimpulan, intinya yang berkaitan dengan logika dan penghitungan angka. Makanya disebut kecerdasan logis matematis. Kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan visual atau spasial. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan visual atau spasial yang baik itu mereka bisa mengimajinasikan bentuk-bentuk atau gambar-gambar dengan mudah di dalam proses berpikir mereka. Kemudian biasanya orang-orang dengan kecerdasan visual yang baik atau kecerdasan spasial yang baik ini kalau bahasa saya itu mereka tidak mudah kesasar. Dan yang keempat, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan seseorang dalam mengelola gerakan di tubuhnya, dalam mengelola atau mengendalikan otot-otot besarnya. Biasanya orang-orang dengan kecerdasan kinestetik ini bisa kita lihat pada atlet, pada dancer. Mereka dengan mudah menirukan gerakan dan mempraktekkannya. Dan yang kelima adalah kecerdasan musikal. Dengan kecerdasan ini biasanya mereka dengan mudah mengenali nada-nada, kemudian peka terhadap suara tertentu, kemudian juga mereka bisa menikmati musik, televisi, CD, radio, dan mereka juga adalah orang-orang dengan tingkat
kecerdasan musikal tertentu, mereka bisa memproduksi musik seperti Beethoven, seperti Mozart. Ini adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan musik yang baik. Jenis kecerdasan yang berikutnya adalah kecerdasan interpersonal. Hati-hati ya Bunda, ada yang mirip loh namanya dengan kecerdasan ini, tapi saya jelaskan nanti. Nah, apa sih kecerdasan interpersonal itu? Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan atau kemampuan seseorang dalam berempati atau mengenali orang lain, sederhananya begitu. Nah, dalam skala besar, orang dengan kecerdasan interpersonal yang baik, mereka akan mampu mengelola sebuah kelompok besar orang demi tercapainya tujuan dari sebuah organisasi. Nah, sekarang kecerdasan yang ketujuh yang saya bilang mirip tadi dengan interpersonal, yaitu kecerdasan intrapersonal. Hati-hati ya Bunda, kalau yang tadi interpersonal, yang sekarang intrapersonal. Bedanya apa? Kalau kecerdasan intrapersonal adalah bagaimana seseorang dapat memahami dirinya sendiri, kelebihannya, kekurangannya, keinginannya, dan dia, orang yang dengan kecerdasan intrapersonal ini, bisa membangun visi misinya, keinginannya ke depan apa. Jadi orang dengan kecerdasan intrapersonal ini biasanya mengetahui apa keinginannya, apa mimpinya, kelemahannya, kelebihannya, dan mereka bisa merencanakan planning dalam kehidupannya sedemikian rupa karena mereka sudah mengenai diri mereka sendiri. Kecerdasan yang ke-8 yang terakhir itu adalah kecerdasan naturalis. Nah, sebenarnya Howard Gardner ini ya Bunda pertama kali mengeluarkan teori kecerdasan majemuk itu hanya mengeluarkan 7 ya sampai kecerdasan intrapersonal tadi. Tapi kemudian beliau menambahkan di kemudian hari kecerdasan yang ke-8 yaitu kecerdasan naturalis. Apa itu kecerdasan naturalis? Kecerdasan naturalis adalah kemampuan seseorang dalam mengklasifikasi bentuk-bentuk alam, jenis-jenis spesies, tumbuhan, tanaman, hewan, dan sebagainya. Dan biasanya orang-orang seperti ini sangat akrab dengan alam. Mereka sangat menyukai aktivitas yang berhubungan dengan alam, begitu. Nah, sekarang kira-kira bagaimana ya Bunda caranya kita menstimulasi jenis-jenis kecerdasan ini? Tentunya memang setiap anak itu punya kecerdasan yang berbeda. Ada yang dominan mungkin logis matematisnya atau mungkin dominan visual dan verbalnya. Tapi tentu kita boleh dong menstimulasi semua jenis kecerdasan ini. Oke. Sekarang bagaimana caranya menstimulasi masing-masing kecerdasan ini? Mulai dari yang pertama, kecerdasan verbal atau linguistik. Bagaimana menstimulasinya? Yang pertama, sedari dini biasakan anak suka membaca. Walaupun anak belum bisa membaca, kita bisa kenalkan buku dengan cara memperdengarkannya terlebih dahulu. Kita yang membacakan sambil membuka buku dan Ananda di samping kita melihat gambar yang ada di dalam buku. Kemudian yang kedua, setelah anak mungkin sudah mulai memproduksi kata-kata, kita bisa memancing atau menstimulasi mereka agar mereka mulai kritis bertanya, agar mereka mulai senang bercerita dan menceritakan aktivitasnya dan kemudian merefleksikan kegiatannya apa saja hari ini yang sudah dilakukan secara verbal. Kemudian yang ketiga, membiasakan mereka menyampaikan keinginannya secara verbal. Jadi ya Bunda, kalau anandanya masih di bawah usia 7 tahun, kemudian mereka meminta sesuatu dengan menunjuk, arahkan dengan kata-kata. Ayo kakak, kalau ingin sesuatu bilang ya, tidak menunjuk saja. Ayo bilang. Kalau misalkan minta makan, yuk bilang ke Bunda, Bunda mau makan. Jadi jangan langsung dikasih kalau misalkan anak Anda sekedar menunjuk. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Cara menstimulasinya adalah dengan sering mengajak Ananda berpikir kritis mulai sejak dini. Yaitu misalkan kita mau minta tolong anak untuk membuang sampah. Biasanya anak umur 1,5 tahun, 2 tahun itu mereka mudah diberikan instruksi sederhana seperti membuang sampah. Nah, setelah anak mulai usia 2 tahun, 3 tahun, kita bisa menanyakannya, demikian Bunda, bukan lagi ayo buang sampahnya, tetapi semisal Ananda habis makan atau selesai makan, kita bisa membantu Ananda belajar berpikir kritis dengan cara
kita sudah selesai makan. Ini ada bungkus kotornya, kita apakan ya? Nah, seperti itu. Jadi, daripada kita langsung menyuruh anak untuk melakukan sesuatu, lebih baik kita ajarkan mereka untuk berpikir mandiri dan berpikir kritis. Kemudian juga ajarkan mereka untuk memilih di antara dua. Anak umur 2 tahun sudah mulai bisa diajarkan untuk memilih. Kakak mau pakai baju warna merah atau baju warna kuning. Nah, kemudian yang kecerdasan berikutnya yaitu adalah kecerdasan visual spasial. Untuk menstimulasi kecerdasan ini, Ananda jika misalkan Bunda atau Ayah di rumah mengajak Ananda jalan-jalan, naik mobil atau naik kendaraan, boleh loh kita sambil mengkoding Ananda. Misal kita lewat di perempatan, kakak kita mau ke rumah nenek. Berarti kita harus melewati apa ya? Oh, ini ada pom bensin. Oh iya, dari pom bensin kita kemana? Kanan atau kiri? Jadi kecerdasan visual ini kan juga kecerdasan mengenali arah ayah bunda. Kita bisa kenalkan arah mulai dari kecil. Mulai dari Ananda masih kecil. Misal, oh ini ke rumah nenek. Setelah dari pom bensin, kita belok kanan atau kiri? Kanan, misalkan. Betul, kanan. Nah, kemudian kita tanyakan lagi, kalau dari kanan, ini nanti kemana? Ini nanti kemana ya? Nah, kemampuan ini jika tidak diasah dari kecil, biasanya, ini seperti saya ini ya, saya itu terbiasa main sendiri dan jarang bermain. Itu saya suka sekali, mudah sekali sasar ayah bunda meskipun saya sudah besar. Karena kecerdasan spasial saya memang kurang terlatih dengan baik. Jadi, agenda jalan-jalan kita insya Allah bisa kita sisipi dengan berbagai macam pengajar kepada Ananda. Salah satunya dengan mengenali lokasi, mengenali arah, mengenali kanan kiri dan sebagainya. Kemudian stimulasi untuk yang kecerdasan kinestetik nih. Anak-anak kinestetik ini biasanya mereka memang banyak gerak dan mereka memang energinya besar untuk bergerak. Nah, bagaimana menstimulasi kecerdasan kinestetik ini? Yang pertama adalah ayah bunda jangan takut jika Ananda jatuh. Kan ruang yang cukup untuk anak agar ia dapat bergerak dan mengeluarkan energinya yang besar. Kemudian yang kedua adalah melatih motorik kasar dan motorik halus anak dengan beragam kegiatan. Motorik kasar bisa bermain bola, ketangkasan, keseimbangan. Kemudian kalau anak berminat bisa mengikuti olahraga bela diri atau senam, basket dan sebagainya. Untuk motorik halus, anak-anak bisa belajar. Biasanya di TK sudah diberikan beragam macam kegiatan motorik halus. Nah, kecerdasan kinestetik ini sendiri ayah bunda bermanfaat agar anak-anak bisa mengenali tubuhnya, bisa mengetahui kekuatannya, daya bagaimana dia mendorong, bagaimana dia menarik suatu benda. Ini sangat bermanfaat bagi Ananda. Mari ayah bunda kita berikan kesempatan bagi anak-anak, kita berikan ruang gerak yang cukup bagi anak-anak agar kecerdasan kinestetiknya dapat tumbuh dengan optimal. Bagaimana kita menstimulasi kecerdasan musikal pada anak? Yang pertama adalah mengajarkan Ananda dengan berbagai macam lagu. Kemudian yang kedua mengajarkan Ananda untuk mengikuti gerakan lagu, misal dengan mengetuk-ketuknya, dengan ketukan, atau kemudian dengan anggukan kepala. Biasanya kecerdasan ini sudah bisa mulai kita amati pada anak usia 1,5 tahun. Biasanya mereka sudah mulai senang bersenandung, kemudian mereka sudah mulai bisa menghafalkan lagu. Nah, jadi anak-anak dengan kecerdasan musikal biasanya mereka mudah sekali menghafalkan lagu. Jadi ayah bunda yang merasa punya kecerdasan musikal biasanya ini kan menurun ya ke anak karena memang ada sifat turunan begitu di kecerdasan. Jangan lupa untuk memperdengarkan lagu, bisa sholawat atau juga murotal. Nah, untuk kecerdasan interpersonal, bagaimana cara kita menstimulasinya? Nah, tadi kan kecerdasan interpersonal meliputi bagaimana seseorang itu bisa memahami orang lain, bisa berempati dengan orang lain, dan bisa mengelola sebuah kelompok besar pada akhirnya. Nah, ini Ananda harus belajarnya juga mulai dari kecil ya bunda. Bagaimana mereka mulai belajar bermain bersama temannya, belajar berbagi, belajar berempati. Ini memang perlu diasah dari kecil. Nah, jika Anda ingin menumbuhkan kecerdasan anak, maka mulailah melatih Ananda
mulai dari usia 2 tahun saat egosentrisnya mulai tumbuh, ajarkan mereka mengenai berbagi, kemudian ajarkan mereka untuk minta izin, kemudian minta maaf dan permisi. Tuh, nah lambat laun seiring dengan usia bisa meningkat ya Bunda, mereka akan mulai dengan memahami aturan yang ada, mereka bisa kemudian lebih berempati kepada orang lain. Kemudian yang kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini adalah kecerdasan untuk memahami diri sendiri. Nah, bisa dimulai di usia 2 tahun, anak biasanya sudah mulai egosentrisnya mulai tumbuh. Ajarkan mereka untuk mengerti dirinya sendiri. Dia ingin apa, kenapa. Biasanya saya mulai mengenalkan mereka untuk belajar memilih. Misal, seperti yang saya contohkan tadi, belajar memilih antara baju kuning atau merah. Jadi belajarnya dari yang sederhana dulu, memilih kebutuhan mereka. Merah misalkan. Oh iya, kenapa merah? Bisa mereka belum jawab, kita bisa bantu. Oh iya, bagus ya merah, seperti itu. Nah, biasanya anak-anak ini belum bisa langsung mulai memilih. Nah, tapi insya Allah dengan seiring berjalannya waktu, jika Anda mulai membiasakan, entah memilih baju, memilih mainan, insya Allah mereka lambat laun akan bisa memilih. Dan ini, anak bisa memilih ini bukan hal yang sepele ya Bunda. Kemampuan anak untuk memilih ini akan menumbuhkan konsep diri positif pada anak, yaitu mereka mengetahui keinginannya, mereka mengetahui kenapa mereka menginginkan hal tersebut. Begitu. Nah, kemudian kecerdasan yang berikutnya adalah kecerdasan naturalis. Tidak dipungkiri bahwa kecerdasan naturalis ini dikemukakan oleh Howard Gardner sebagai tambahan dari 7 kecerdasan yang lainnya. Nah, bagaimana menumbuhkan kecerdasan ini? Misal, Anda bisa mengajak Ananda untuk pergi eco-study mungkin di kebun binatang sambil Anda bantu untuk mengenalkan berbagai jenis flora dan fauna. Terus Anda juga bisa mengajak Ananda berpikir kritis, misal dengan cara mengajak mereka mengklasifikasikan jenis tumbuhan. Misal, ini tumbuhan berdaun lebar, ini tumbuhan berdaun kecil. Mana yang lebih lebar, mana yang lebih kecil. Kemudian Ananda juga bisa belajar mengenai jenis-jenis hewan. Misal, ada ayam, ada burung, kemudian ada burung merak misalkan. Ini kan berbeda ukuran ya Bunda. Anda bisa mengajari mereka membandingkan ukuran, juga bisa juga mengklasifikasikan mana yang burung, mana yang unggas, atau mana yang bertelur, mana yang tidak. Kemudian ayah Bunda juga bisa mengajak Ananda untuk langsung bermain bebas di alam, misal ke sungai, atau mungkin langsung mengambil batu-batuan, dan kemudian mengajak Ananda untuk menceritakan hari ini itu Bunda yang kecerdasan naturalis. Kita bisa ajak Ananda untuk eco-study atau langsung bermain di alam bebas begitu. Jadi demikian Bunda 8 jenis kecerdasan menurut Gardner. Kesimpulannya adalah kecerdasan ini banyak ragamnya. Kita tidak bisa mengatakan satu anak cerdas dibandingkan anak yang lain, atau anak A lebih cerdas dibanding anak yang lain, karena sejatinya Allah memberikan jenis kecerdasan yang berbeda pada tiap-tiap anak. Demikian ayah Bunda, semoga kita lebih bisa bijak lagi dalam mengenali kecerdasan apa yang Anda miliki, jenis kecerdasan apa yang butuh kita optimalkan dan butuh kita stimulasi dari anak. Demikianlah tadi yang kita bahas bersama mengenai jenis-jenis kecerdasan pada anak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Nah, jika ayah Bunda ada pertanyaan mengenai jenis-jenis kecerdasan, ayah Bunda bisa komen di bawah ini. Insya Allah jika ada waktu lebih lanjut, kita akan bahas pertanyaan ayah Bunda di video berikutnya. Sekolah Islam Kreatif Triple C, cerdas, tangguh, berakhlak mulia. Terima kasih. Dengan saya Bunda Izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.